Hai football lovers, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Arsenal masih tak terkalahkan. Arsenal sukses memetik kemenangan di pertandingan pekan ke-11 EPL 2021-2022. Menjamu Watford di Emirates Stadium, The Gunners berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Arsenal juga berhasil memetik poin penuh di laga ini berkat gol sematawayang Emil Smith-Rowe. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Arsenal tampil menekan sejak awal. Mereka tancap gas dan membombardir gawang Watford dengan serangan mereka. Baru 7 menit laga berjalan, gawang Watford sudah bergetar setelah tembakan Bukayo Saka sukses menghujam gawang Foster. Namun sayang, gol ini dianulir oleh wasit karena sang winger sudah berada di posisi offside terlebih dahulu. Meski gagal mencetak gol, Arsenal tidak mengendorkan serangan mereka. Mereka terus mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan The Gunners, di mana Watford hanya sekali keluar untuk melakukan serangan balik. Menjelang akhir babak pertama, Watford mendapatkan petaka setelah Danny Rose dianggap melakukan pelanggaran terhadap Alexandre Lacazette saat duel udara dan juga wasit menunjuk titik putih. Namun sayang, eksekusi penalti Pierre-Emerick Aubameyang berhasil dibaca dengan sempurna oleh Ben Foster sehingga penalti itu gagal menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Arsenal masih mendominasi jalannya pertandingan, sementara Watford masih mengandalkan serangan balik untuk mengancam gawang Arsenal. Setelah melakukan beberapa percobaan, Arsenal akhirnya pecah telur di menit ke-56. Smith-Rowe berhasil membobol gawang Foster melalui tembakannya di dalam kotak penalti. VAR sempat memeriksa gol ini karena ada indikasi pelanggaran sebelum gol ini tercipta. Namun, VAR tetap mengesahkan gol itu sehingga Arsenal unggul 1-0. Gol itu membuat Arsenal kian percaya diri menyerang. Mereka terus membombardir gawang Watford dengan serangan-serangan mereka. Di menit ke-73, pemain pengganti Arsenal Martin Odegaard berhasil menjebloskan bola ke gawang Watford. Namun sayang, VAR menganulir gol itu karena tembakan mendatar Odegaard mengenai kaki Aubameyang yang sudah berada di posisi offside, sehingga gol itu dinyatakan tidak sah. Di menit ke-86, Arsenal nyaris kebobolan karena Aaron Ramsdale keluar terlalu dini dari kotak penalti dan Joshua King berhasil melewatinya. Namun sayang, Kim gagal mengarahkan bola ke gawang kosong, sehingga Watford gagal menyamakan kedudukan. Di menit ke-88, Watford harus bermain dengan 10 pemain setelah Jurakocha melakukan pelanggaran keras terhadap Nuno Tavares di depan wasit. Tanpa berpikir dua kali, sang wasit mengeluarkan kartu kuning kedua pada Kukas, sehingga ex-AC Milan itu harus mandi lebih awal. Jual beli serangan terus berlanjut hingga masa injury time. Namun skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan sang tuan rumah. Smith-Rowe terpilih menjadi man of the match di pertandingan ini karena dia pahlawan kemenangan Arsenal. Gol yang dicetak oleh Smith-Rowe kali ini membuat dia sudah mencetak 3 gol beruntun di 3 laga EPL. Ini merupakan catatan yang spesial. Catatan Optajo menyebutkan bahwa hanya ada 4 pemain Arsenal yang berhasil mencetak 3 gol beruntun di EPL saat berusia di bawah 21 tahun. Mereka adalah Nicolas Anelka, Jose Antonio Reyes, dan Cesc Fabregas. Catatan ini menunjukkan bahwa Smith-Rowe punya potensi yang sangat besar karena ketiga pemain di atas punya karir yang mentereng bersama The Gunners. Berkat kemenangan ini, Arsenal naik ke peringkat 5 klasemen sementara EPL dengan raihan 20 poin. Sementara Watford tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 10 poin. Berita Takehiro Tomiyasu nyaris bergabung Spurs. Spurs sempat center diberitakan akan mendaratkan mantan pemain boloknya itu pada Agustus lalu, sebelum akhirnya mereka mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merekrut Emerson Royal. Arsenal lantas datang untuk membawa pemain asal Jepang itu dan berhasil mengamankan tanda tangan pemain asal Jepang itu pada hari terakhir bursa transfer. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki awal yang terbilang bagus di sepak bola Inggris musim ini di bawah arahan Mikel Arteta, di mana dia membuat 7 penampilan sejauh ini untuk The Gunners.
Dan kini Takehiro Tomiyasu membongkar fakta di balik saga transfernya. Pemain internasional Jepang itu mengungkapkan bahwa dirinya menolak peluang untuk pindah ke Spurs demi bergabung dengan rival bebuyutan mereka di London Utara. Saya pikir saya tidak bisa bergabung dengan Arsenal. Saya pikir saya akan pergi ke Spurs. Pada hari terakhir bursa, saya menolak mereka Tottenham Hotspur, kata Tomiyasu kepada Zone Jepang. Karena The Gunners meminta saya untuk bergabung dengan mereka dan saya segera menyetujuinya. Tomiyasu bermain selama 90 menit penuh dalam 6 laga terakhir klub di Premier League dan tidak pernah kalah ketika dia berada di tim. Arsenal harusnya rekrut Zouma. Kurt Zouma membuat 152 penampilan untuk Chelsea selama 5 tahun di Stamford Bridge, di mana dia sukses memenangkan 2 gelar Premier League dan Liga Champions. Pemain berusia 27 tahun itu berada di bangku cadangan untuk kemenangan atas Manchester City di final Liga Champions musim lalu. Namun dia dianggap surplus pada bursa musim panas dan dijual ke rival London West Ham dalam kesepakatan senilai 30 juta pounds atau setara dengan 581 miliar rupiah. Zouma sudah mulai tampil impresif untuk The Hammers besutan David Moyes musim 2021-2022 ini. Dan Tony Casarino mengaku terkejut bahwa Arsenal atau Tottenham tidak menyaingi West Ham untuk mendapatkan tanda tangannya. Anda melihat Kurt Zouma di bek tengah, di mana dia melakukan dengan baik di West Ham, ujarnya kepada Talksport. Saya terkejut bahwa tidak ada orang lain yang datang untuknya. Saya kira Arsenal dan Tottenham Hotspur membutuhkan bek tengah seperti itu. Namun West Ham mampu menyelesaikan kesepakatan tersebut dan dia telah melakukannya dengan baik di sana. Pujian untuk Aubameyang. The Gunners mengalami awal yang sangat mengecewakan pada musim 2021-2022 di Premier League, di mana mereka kalah dalam 3 laga pembuka. Namun akhirnya merespon dengan 6 kemenangan dari 8 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Pierre-Emerick Aubameyang menjadi elemen kunci dari kebangkitan mereka baru-baru ini. Dia terlibat dalam gol dan asisnya. Penyerang tersebut diterjunkan dalam peran yang lebih sentral musim ini. Berbeda dari musim lalu ketika dia bermain di sayap kiri, dan dia berhasil memimpin lini serang The Gunners secara efektif sejauh ini. Dimanfaatkan sebagai ujung tombak bagi Arsenal, Mikel Arteta memuji kesediaan untuk beradaptasi dengan peran barunya tersebut, serta kualitas kepemimpinan pemain berusia 32 tahun itu. Kami melakukan berbagai percakapan ketika Anda memiliki musim yang tidak sesuai ekspektasi sebagai tim atau secara individu. Kami jelas harus menemukan alasan yang tepat mengapa, ucap Arteta.